Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Mukhlisin, Ketua Pengurus DKM Masjid Al-Mukhlisin beserta staf, Pak RT, Pak RW, para pimpinan, para masyayikh, para buya, para alim ulama yang berada di sekitaran Perum Cipta Garden ini, ibu-ibu solehah yang senantiasa istiqomah hadir untuk mengikuti kajian subuh ini. Kita doakan bersama semua yang hadir di sini, insya Allah semuanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang paling besar yang kita miliki pada hari ini adalah iman dan Islam. Maka tak ada gunanya apapun, siapapun kalau meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita syukurin kepada Allah nikmat yang besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita juga tak cukup pula mampu menghadap kepada Allah bermodalkan iman dan Islam kalau tidak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu ucapkan salam salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan Dzulqa'dah. Jadi beruntung orang-orang yang masih istiqomah, setia hadir ke Masjid Al-Mukhlisin berjemaah, bersedekah dan ikut kajian subuh dan kajian-kajian lain. Ibu-ibu yang masih istiqomah ikut pengajian-pengajian di luar, maka pertahankan, karena bulan Dzulqa'dah sering kita kenal di Indonesia bulan yang biasa-biasa saja, karena sudah selesai Ramadan, selesai Syawal. Padahal Dzulqa'dah adalah bulan salah satu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tetap masih ibadah dalam keadaan al-haraj. Al-haraj itu yang susah, sibuk. Bulan Dzulqa'dah biasanya orang pada sibuk semua, fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan bisnisnya dan segala macam. Banyak orang yang tidak fokus dan konsentrasi. Kadang mereka berpikir bulan Dzulqa'dah itu tidak banyak pahala. Padahal salah satu Dzulqa'dah ini orang-orang persiapan untuk pergi ke ibadah ke Mekah, haji. Jadi sangat luar biasa pahalanya. Jangan sampai beda-bedakan antara Ramadan dengan Dzulqa'dah. Maka beruntung Bapak Ibu yang hari ini masih fokus dengan berjemaahnya, dengan sholat duhanya, dengan sedekahnya, dengan sholat tahajudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada subuh kali ini saya akan melanjutkan kajian hadis arba'in karena terputus dengan bulan Ramadan kemarin. Jadi hari ini sampailah pada hadis yang ke-14. Kalau diambil judulnya agak ngeri-ngeri sedap, larangan membunuh atau tidak halal menumpahkan darah orang Islam. Hadisnya sahih. Hadis ini datang dari Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsih wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Rawahu Muslimun wal Bukhari. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahih.
Hadis ini datang dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Banyak sahabat Nabi namanya Abdullah. Dari saking banyaknya sampai disjulukin dengan Al-Mubadalah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Tapi Imam Bukhari menyampaikan banyak juga hadisnya kalau datang dari Ibnu Mas'ud ini diistilahkan dengan Abdillah, an Abdillah. Tidak disebutkan bapaknya. Itu menunjukkan kalau disebut bapak ibu menemukan nanti hadis dimanapun an Abdillah, sahabat Nabi, itu yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ini ada 4. Ada Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, anaknya pamannya. Ada Abdullah ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Ada Abdullah ibnu Amr bin As. Ada yang keempat Abdullah ibnu Zubair. Kenapa disebut dengan 4 Abdullah? Karena 4 Abdullah ini umurnya sama. Ketika Nabi meninggal, Abdullah ibn Abbas 15 tahun. Ketika meninggal Nabi, Abdullah ibn Umar umur 20 tahun. Abdullah ibn Zubair sekitar 21 tahun. Lalu yang satunya Abdullah ibnu Amr bin As itu sekitar 19 tahun. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud itu sudah lebih tua, lebih senior. Nabi meninggal, beliau sekitar umur 30-an lebih. Ada yang mengatakan 33 sampai 35. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, Bapak Ibu. Jadi dari saking kecilnya, kurus dia. Betisnya itu apa? Macam sisa tulang saja. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pelepah pohon kurma, sahabat yang lain ketawa karena nampak betisnya itu tipis. Jadi ketawa sama sahabat, tapi tegur oleh Nabi, kamu jangan ketawain Ibnu Mas'ud karena kakinya itu athqalu fil mizan, lebih berat nanti di akhirat timbangannya. Akhirnya sahabat itu semuanya terdiam, malu. Karena tidak ada sahabat yang dikatakan betisnya lebih berat di mizan timbangannya, pahalanya banyak. Hanya satu-satunya Ibnu Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini dikenal dengan sahabat Nabi yang bagus suaranya, hafal Quran. Selain Ka'ab. Jadi satu ketika di majlis, di kajian gitu, di Nabi ketika ingin berdakwah bersama dengan para sahabat, disuruhlah Ibnu Mas'ud ini untuk membacakan Al-Quran. Biasa Nabi menyampaikan kajian, Nabi yang membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud, Iqra'ul Quran, silahkan membaca Al-Quran. Tapi Ibnu Mas'ud menolak dengan berkata, Aqra'u alaika wa alaika unzal. Bagaimana aku bisa membaca Al-Quran ini ya Rasulullah, sementara Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Tak pantas. Jadi Ibnu Mas'ud istilahnya su'ul adab kalau saya membaca Al-Quran, sementara Al-Quran ini hak prerogatif Rasulullah untuk menyampaikan. Kok tiba-tiba saya harus bacakan di depan para sahabat? Tapi karena desakan Rasulullah, karena Ibnu Mas'ud suaranya bagus, silahkan kau tetap baca. Akhirnya mau tidak mau Ibnu Mas'ud membaca. Sampai satu ketika Ibnu Mas'ud membaca di surat sampai kepada surat An-Nisa 41. Fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Ibnu Mas'ud. Sampai kepada ayat ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfa'ainin, dia menetes air matanya Nabi. Fa kaifa ji'na min kulli ummatin bi syahidin, enough Ibnu Mas'ud, don't keep reciting the Quran. Hasbuka ya Ibnu Mas'ud, stop, jangan kau lanjutkan lagi, aku tak mampu mendengarnya. Apa kira-kira ayat ini? Kenapa Nabi menangis? Rupanya arti daripada ayat surat An-Nisa 41 itu dikatakan bagaimana nanti digambarkan oleh Allah nanti di akhirat, semua umat itu akan didatangkan syahid, penanggung jawabnya. Bani Israel akan didatangkan Nabi Musa untuk mempertanggungjawabkan sejauh mana kaum Musa berdakwah kepada Bani Israel. Nampaknya kau berdakwah tidak semuanya bisa ikut dengan risalah yang aku sampaikan kepada Musa. Masih banyak yang bertolak, masih banyak yang menentang dengan agama Allah. Ketika Nasrani didatangkan umatnya berkelompok, didatangkanlah Nabi Isa. Wahai Isa, kok masih banyak umatmu yang tersesat, bahkan ada yang mengaku engkau adalah Tuhan. Harus kau pertanggungjawabkan.
Ketika wa ila Samudah akhahum wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib didatangkan, kaum Madyan didatangkan berkelompok. Didatangkan siapa? Nabi Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda. Ketika kaum Ad sudah dikumpulkan, didatangkan Nabi Hud. Tanggung jawab kau Hud, bagaimana umatmu kok masih banyak yang menentang. Wa ila Samudah akhahum Salihah. Ketika didatangkan kaum Samud, maka didatangkan Nabi Soleh. Lalu ketika umat itu sudah didatangkan semuanya, maka didatangkanlah para nabi dari nomor 1 sampai nomor 24 Nabi Isa. Siapa yang didatangkan untuk mempertanggungjawabkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibna bika ala haulai syahida. Tapi engkau Muhammad, aku datangkan nanti di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh umat dan seluruh nabi. Apa tak menangis Nabi? Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, tidak mesti harus diinterogasi oleh malaikat dengan umatnya saja, tapi justru Nabi harus mempertanggungjawabkan seluruh umat manusia. Ini luar biasa. Makanya Nabi berhak punya gelar dari Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi yang dipikirkan Nabi tidak hanya kita semua, tapi seluruh umat, dan bahkan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad adalah yang memberikan tanggung jawab di depan Allah, nanti di hadapan Allah. Maka menangislah Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa sunnah kita kalau mendengar Al-Quran, apalagi Ustaz Royat membaca Al-Quran, ayat Al-Quran di dalam sholat, kita mesti menangis. Tapi ada juga imam nangis, Rabbana abasarna, nangis tak sampai. Pak Imam tadi kenapa nangis? Tak ingat lafadznya, tak hafal. Jadi kita itu menangis mendengar Al-Quran itu sunnah. Apalagi kita bertadabbur bil makna. Sampai kalau kita baca sendiri, kita mesti harus pahami arti-artinya sehingga resapi dalam hati. Jangan dikira Al-Quran itu diturunkan hanya untuk kepada Nabi Muhammad, tapi seakan-akan kita yang diturunkan wahyu sehingga kita yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah disunahkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Tidak hanya cukup di situ kita mendengar Al-Quran saja disunahkan menangis, dan kita ternyata mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar saja sudah mendapatkan rahmat, apalagi kita membacanya. Jadi Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan suaranya, banyak hadis-hadis yang sudah diriwayatkan. Karena nanti Bapak Ibu, jangankan Nabi Muhammad yang menangis menggambarkan bagaimana nanti di akhirat. Kita saja sudah disampaikan oleh Allah, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian semua datang kepadaku nanti sendiri-sendiri, tidak bersama dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni. Nanti di hari kiamat semuanya orang pada lari, min akhihi wa ummihi wa abihi, dari ibu, dari bapak kandungnya, lari semuanya. Kita ngurusin diri sendiri. Likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni. Semua orang pada sibuk dengan urusannya. Maka yang bisa membantu kita adalah Al-Quran, syafaat dari Nabi, dan amal-amal solat sedekah kita. Mereka-mereka lah yang akan menolong kita. Bagaimana hadisnya? Kata Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa Nabi pernah menyampaikan, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal menumpahkan darah seseorang muslimin yang muslim. Jadi kalau tak halal berarti haram. Jadi kalau perintahnya keras, perintahnya kuat, itu namanya wajib. Kalau perintahnya tak kuat, itu namanya sunnah. Diperintahkan tapi tak kuat, statusnya tidak kuat, berarti sunnah. Kalau larangannya kuat berarti haram. Kalau larangannya tak kuat berarti makruh. Kalau tidak dilarang, tak juga diperintah, berarti mubah. Di sini kalimatnya la yahillu damu mri'in, tidak halal menumpahkan darah. Darah yang mana? Tentu bukan hanya darah tergores, darah yang mengalir dari leher. Nah, kalau leher mati. Jadi tidak halal, haram kita membunuh, mengalirkan darah seorang muslim, seorang yang Islam. Siapa orang Islam itu? Yashhadu an la ilaha illallah, yang sudah bersahadat, yang sudah membaca syahadat, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa anni Rasulullah, dan menyatakan bahwa aku adalah utusannya, utusan Allah.
Jadi kita tidak boleh haram menumpahkan darah, membunuh. Ini masalah membunuh ini kan banyak. Nanti kita bahas rinciannya. Disampaikan oleh Nabi tidak halal atau haram menumpahkan darah orang Islam. Berarti kalau non muslim Pak Ustaz halal. Berarti habis ini kita keluar dari masjid bawa parang, bawa cangkul, bunuhlah semua. Tidak seperti ini. Ini mesti harus dipahami. Ini kadang orang mendengarkan dengan hadis yang seperti ini, dia langsung menyampaikan mafhum mukhalafahnya. Oh, berarti di sini disampaikan Rasulullah tidak boleh menumpahkan darah orang Islam. Berarti kalau non Islam, kalau non Muslim, orang bukan Islam, wajib ditumpahkan. Tidak seperti ini. Jadi makanya saya harus bahas dulu tentang non Muslimnya dulu, karena Allah sudah jelas menyampaikan dalam Al-Mumtahanah. Di surat Al-Mumtahanah Allah menyampaikan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Tidak ada Allah melarang kepada kalian 'anil ladzina lam yuqatilukum, kepada orang-orang selain Islam, untuk asalkan orang yang non muslim ini lam yuqatilukum fid dini, dia tidak memerangimu, dia tidak pernah berperang tentang masalah agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dia juga tidak mengusir dari kampungmu, antabarruhum, Allah tidak melarang apa? Untuk berbuat baik kepada non muslim, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad. Artinya kita juga diperintah berbuat baik kepada mereka. Coba Bapak Ibu bisa ditengok di sini. Ada orang non muslim banyak. Di sini ada kokoh. Sering saya beli alat-alat bangunan. Mungkin di sini juga ada non muslim. Nah, kalau tidak dipahami dengan baik, ini salah kaprah, semua non muslim dibenci. Ini justru Allah memerintahkan jangan sampai kau tidak berbuat baik. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah tidak melarang Allah, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu, dan berbuat adil. Adil itu apa maksudnya? Mana tahu, biasa kalau di Batam ini kebanyakan RT RW itu Islam dan warganya banyak non muslim. Jangan sampai dipilah-pilah. Karena ini non muslim, sembako yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Batam, seluruh warga harus dapat yang terdampak Covid. Ini karena non muslim dikurangin. Nah, ini bukan kaum kita. Ini berarti dosa juga. Jadi dosa tidak hanya kepada non muslim kita berbuat dosa, berbuat kepada non muslim pun kita berdosa. Jadi ada dua syaratnya. Kalau kita ingin berbuat baik kepada non muslim ada dua. Yang pertama adalah kalau mereka itu tidak pernah melarang kita untuk contoh beribadah. Ada umpama muslim melarang kita beribadah, tidak mengusik dia, tidak mengusik tentang masalah agama. Nabi contohnya dulu ketika di Madinah, beliau bertetangga dengan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khaybar, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Biasa Nabi bertetangga dengan Yahudi, sama-sama juga berjuang mempertahankan negara kesatuan Madinah Al-Munawwarah, kalau disingkat NKMA. Jadi Nabi membuat sebuah muahadah, perjanjian piagam Madinah. Jadi dulu Nabi sama-sama kalau berjuang tentang mempertahankan negara Madinah. Tapi kalau dalam masalah Islam, masalah agama, masalah syariat, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Wala ana, dan aku tidak pernah menjadi orang yang wala ana abidum ma'abatum, penyembah apa yang kau sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan engkau juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Di Al-Quran Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu. Jadi kalau masalah agama baru boleh kita beda, tapi kalau selain agama kita satu. Bukankah di negara kesatuan Republik Indonesia dulu yang berjuang sama-sama mengusir penjajah Belanda ini kan juga ada muslim. Jadi mesti kita harus pahamkan, benarkan dalam hati kita, jangan hanya karena tidak seakidah kita memincingkan mata kepada mereka. Jangan karena hari ini kita menjadi pemimpin lalu dipilah-pilah. Banyak kan di PT-PT boleh jadikan karyawannya itu adalah orang non muslim, karena direktur atau manajernya, presiden direkturnya adalah orang muslim, mereka membeda-bedakan. Ini tak adilnya. Antuk situ wallahu yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Jadi bahkan dalam kitab fatwanya Syekh Atiyah Sakor, kalaulah nanti di kurban
ada lebih, maka bagikanlah kepada non muslim juga. Jadi Bapak Ibu pengurus, Pak Ketua, Pak Badi di sini, kalaupun memang berlebih nanti, mana tahu di sini kurbannya sampai 10 sapi. Sudah berapa Pak? Nah, kalau memang sampai banyak, silahkan kasih agar kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka bahwa ternyata orang-orang Islam ini luar biasa. Saya aja yang non muslim sudah dapat. Tapi kalaupun memang ketika dia diberikan dia merasa tidak adil umpamanya, Pak Mengurus, kenapa saya dikasih setengah kilo? Kok tetangga saya? Jangan hanya karena saya non muslim saya setengah kilo, yang lain 3 kilo. Nanti sampaikan. Kalau memang Bapak mau dapat 3 kilo sama dengan yang kaum kami ini juga muslim, ada passwordnya. Bapak harus sebutkan passwordnya. Apa passwordnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dikasih 3 kilo juga. Habis itu kalau memang sudah menyampaikan asyhadu alla, urus sunat dulu baru kita urus. Nah, jadi jangan sampai kita pilah-pilah. Kalaupun memang ada berlebih, tapi harus cukup dulu ke muslim. Kalau memang yang muslim belum dapat kurban, jangan nak asik gara-gara kajian ini diprioritaskan yang muslim tidak. Tapi kalau memang ada, silahkan diberikan. Syekh Atiyah Syakor menyampaikan dalam kitabnya Al-Azhar. Jadi ini mesti kita harus pahami, jangan tiba-tiba oh ternyata Islam itu ekstrim, memandang beda dengan masalah non muslim. Kita mesti harus tahu salah satu syarat untuk kita bisa menggauli dan berbuat baik kepada mereka, yang penting mereka tidak musuh. Adakah orang non muslim di sini mengusir kita, mencaci agama kita? Kalau tidak ada, aman-aman saja. Tapi kalau nggak ada Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Pancung Pak Ustadz. Serahkan kepada ulil amri. Jangan asik nak pancung sendiri, masuk juga ke tanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kata Rasulullah, tidak boleh, haram, tak halal menumpahkan darah orang muslim, kecuali berarti ada yang boleh meskipun muslim dibunuh, dipancung atau diberikan hukuman mati. Kalau di sini kan belum terlaksana ya hukum-hukum seperti ini. Illa bi ihda salasin, kecuali ada 3 orang. Jadi yang Rasulullah menyampaikan tak boleh menumpahkan darah seorang muslim, tak boleh membunuh, tak boleh melukai, tapi boleh yang 3. Siapa yang 3? As-sayyibus zani. Yang pertama adalah orang tua yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Apa maksudnya? Dalam tafsirnya dikatakan, dalam sarahnya itu hadis ini, as-sayyibus zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Nah, ini wajib dipancung. Siapa Pak Ustadz? Gimana caranya orang menikah kok masih berzina? Kalau diilustrasikan peribahasa sekarang, hijau rumput di halaman, lebih hijau lagi rumput tetangga. Berarti dia meskipun sudah menikah masih selingkuh. Makanya ada lagu dari Republik, Selimut Tetangga. Ada selingkuh itu indah dan macam-macam. Banyak kan lagu-lagu yang mengekspresikan tentang masalah perselingkuhan. Sepialah wanita gelap, wanita simpanan. Kenapa bisa lagu-lagu seperti itu? Karena mungkin ketika dia mengarang lagu, itulah yang dipikirkan. Sama dengan orang Melayu itu kalau bikin lagu lancang kuning berlayar malam. Karena memang ditulis lagunya itu yang dinamakan Begawan Solo dan macam-macam lagunya. Dan ini kalau anak-anak zaman sekarang, apalagi di TikTok itu aneh-aneh kan lagu-lagu. Ini berbahaya juga pengaruhnya. Pak Ustadz kok tahu semua lagu-lagunya? Saya cuma nengok aja. Jadi apa maknanya? Dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, tapi ternyata masih selingkuh. Beda kalau memang nikah siri ya Ustadz Royan, tak bilang-bilang umpamanya, tapi dia sah. Situ saya bukan berarti menyuruh. Beda dengan orang yang mungkin menikah karena tidak mau ngasih tahu ke orang lain, tapi dia menikah dengan secara sah. Itu lain lagi. Ini yang dimaksud dia menikah tapi selingkuh. Karena Bapak Ibu luar biasa, zaman sudah canggih. Kalau dulu orang selingkuh mau pacaran itu kan susah. Dulu jangankan mau apa istilah anak muda sekarang, mau nembak saja, mau bilang I love you lah istilahnya. Kalau zaman dahulu ini kan pakai pos. Kalau di orang Melayu itu kan di sungai-sungai Siak kan ada rumah-rumah yang tinggi dari sungai. Jadi kalau laki-laki mau ngajak perempuan itu pakai lidi dimasukkan ke papan itu. Kalau sudah lidi nampak berarti dia miss call ya. Dia harus turun. Pak Ustadz kok tahu? Kan orang Madura. Saya nonton film P. Ramlee, film Melayu P. Ramlee.
Jadi kalau orang sudah mau ngajak perempuan itu, anak gadis, anak lajang sama anak gadisnya, dicucuk-cucuk lah lidinya itu, ditengok film P. Ramlee. Atau enggak dulu mungkin yang dekat dengan sungai, ditaruh di botol suratnya, baru dialirkan, nanti diterima. Kalau di kampung saya dulu itu pas mau ngaji ke musola, masih anak-anak SMP dulu itu, dia satunya pegang obor, satunya pegang Al-Quran, diselipkanlah surat di situ. Susah, tapi kalau sekarang luar biasa. Itu pun kenal dengan orang perempuan dulu tuh susah, kita bergetar gitu. Mungkin Bapak Ibu masih punya pengalaman dulu ketika SMA, kisah kasih di sekolah katanya di film itu. Jadi kalau sekarang hebat, luar biasa. Tinggal temenan di Facebook, tinggal following di Instagram, tinggal mention saja di Twitter, tinggal inbox, kenalan sudah. Orang sudah tidak malu lagi sekarang. Anak muda dan anak gadis sekarang sudah tidak malu. Pacaran malam minggu sudah biasa. Ini kadang mestinya dijaga dulu Bapak Ibu, harus dijaga betul-betul anak gadisnya, apalagi anak lajangnya. Karena kadang dianggap biasa apel malam minggu. Padahal itu kan luar biasa, itu kan perbuatan yang jauh dari Allah. Maka kalau bicara masalah selingkuh ini tidak habisnya. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak Ustadz, gimana saya ada perempuan janda, saya mau nikahin, tapi dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau saya tidak ini Pak Ustadz, tidak langsung nikah, daripada saya berzina. Ini kan miring dia pikirnya, daripada berzina. Padahal dia mau nikahin janda itu, dia masih dalam masa iddah, belum sampai 3 bulan. Ini udah tak tahan mau nikah terus. Ini berbahaya. Belum lagi orang ada curhat, gimana Pak Ustadz, ini orang banyak suka sama saya kalau tak ngeladenin kasihan, dia nangis. Karena urusan selingkuh ini, urusan berzina hari ini tuh menjadi tren. Apalagi Bapak Ibu bisa tengok di kalangan artis dan segala macam, ditampakkan gitu di media sosial, menjadi konsumsi publik. Berganti-ganti pasangan, anak muda-mudi, ini luar biasa. Maka dijagalah anak-anak gadis kita. Anak gadis Bapak Ibu yang punya gadis, cepat pondokkan. Karena nanti pada masanya itu, kalaulah dia mungkin kuliah di luar kota, tidak di pondok, dia mesti harus dijaga. Berapa banyak kita melihat kabar-kabar di media sosial, anak gadis ini diperkosa dengan pacarnya, juga dengan teman-temannya, habis itu dia bunuh diri dan segala macam. Dan itu sudah menjadi berita yang sudah disuguhkan. Ini luar biasa. Maka dijaga. Tapi ada juga kadang orang tua karena dijemput oleh anak lajangnya bawa mobil, silakan mau kemana anak sih? Kadang disuruh pula sama orang tuanya. Ini luar biasa. Jadi orang yang sudah menikah berzina maka wajib dipancung. Dipancung bagaimana kalau dipancung hukumannya? Disembelih atau dari belakang? Dari belakang nih benar. Yang benar kalau hukuman, Bapak Ibu kalau pernah nengok di YouTube hukuman pancung itu di Mekah kan dari belakang. Karena kalau dari belakang nggak sakit. Kalau dari sini kan hewan. Jadi hukumannya dari belakang. Jadi kalau yang sudah menikah dipancung, berarti kalau tak menikah Pak Ustadz aman, berarti tak dipancung. Tidak seperti itu. Ini kalau ada mendengarkan kajian hadis seperti ini ketawa pula, senang pula yang belum menikah istilahnya. Orang berzina yang sudah menikah dipancung. Berarti kalau yang tidak menikah artinya masih gadis dan lajang bagaimana? Ini lebih parah. Di surat An-Nur ayat 22 Allah menyampaikan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina yang belum menikah, laki-laki juga berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka jilid dicambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudukum bihima ra'fatum, jangan pernah berbuat atau jangan pernah merasakan kasihan kepada mereka. Jangan pernah kasihan. Kalau ada orang berzina belum menikah, masih gadis dan lajang, maka dicambuk sampai 100 kali. Bapak Ibu, dulu saya waktu kuliah pernah nengok video cambukan di Singapura. Jadi satu kali cambuk dengan rotan itu melepuh daging pantat. Kan telungkup kayak orang ruku. Jadi dibuka pantatnya, ada laki-laki entah apa hukumannya. Saya pernah, jadi zaman masih HP Bluetooth, belum ada WhatsApp. Saya dikirim waktu saya kuliah dulu. Dicambuk satu kali langsung terkelupas daging itu. Jadi gimana agaknya kalau 100? Makanya kalau dicambuk 170 cambukan dia sudah meninggal, jangan lanjutin. Jadi hukuman bagi orang yang belum menikah dijilid, dicambuk 100 kali. Kalau ternyata dia mati dalam cambukan 70, itu tidak berdosa yang memberikan hukuman.
karena prosesnya mencambuk, bukan membunuh, bukan memancung. Nah, kalau yang menikah bagaimana hukumannya? Ditanam sebelah badan, separuh badan ditanam di tanah, lalu dirajam, dilempar pakai batu sampai apa? Sampai mati. Nah, ini bahayanya. Jadi zina muhson, orang yang sudah punya suami, orang sudah punya istri, dalam Islam jelas hukumannya. Tapi kadang ada orang bilang hukuman Islam kok ekstrim. Kita jangan melihat korbannya, kita jangan melihat pelakunya. Ini kadang kalau di Indonesia kan masih human rights, HAM, hak asasi manusia. Kasihan, dia kan masih punya kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Makanya kalau di Indonesia hukuman mati itu pun masih ditunda-tunda. Kemudian ada hukuman seumur hidup. Seumur hidup itu ada istilah, tapi kalau berzina enggak sampai hukuman mati kalau Indonesia. Ini kita berbicara masalah Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ekstrim, kita jangan melihat pelakunya, tapi lihatlah korbannya. Bagaimana kalau korban yang diperkosa itu anak kandung kita perempuan? Bagaimana kalau yang diperkosa itu adalah istri kita? Apakah sakit kita? Kalau perlu kita sendiri yang bunuh. Bagaimana kalau itu termasuk ibu kita sendiri yang dizinah gitu, yang diperkosa oleh orang? Jadi dalam Islam tuh jangan nengok bagaimana si pelaku, tapi bagaimana korban. Nasib korban itu bagaimana? Maka ini bukan hanya sekedar hadis saja. Di zaman Nabi ada perempuan dari Bani Gadimiyah. Jadi satu ketika perempuan ini sudah melanggar, sudah berzina, bahkan sampai hamil. Lalu datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah berbuat zina," kata perempuan ini. "Kamu sudah punya suami. Hari ini saya hamil ya Rasulullah. Saya berzina dengan orang lain. Jadi hukum saya Rasulullah sebagaimana hukum Islam." Ini luar biasa kan? Langsung mengaku karena dia berzina, apalagi sudah hamil. Kalau Indonesia nggak ada seperti itu, bunuh saya. Masih mikir, bisa tobat katanya, ada istighfar katanya. Jadi datang kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Sekarang hamil. Berapa bulan?" "Sekitar 3 bulan, 4 bulan. Maka hari ini kamu pulang dulu kampungmu, rawat baik-baik bayi di kandungmu itu sampai dia lahir." Akhirnya pulang dia ke kampung sampai lahir. Setelah lahir baru berapa bulan datang lagi, "Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya. Silahkan kau hukum saya." Akhirnya Rasulullah bilang, "Kau tengok dulu bayimu sehat apa enggak, susuin sampai 2 tahun. Disusuin, rawat dengan baik, didik dengan baik sampai dia besar. Ketika sudah selesai 2 tahun, balik lagi." Akhirnya dirawat anaknya, disusuin sampai 2 tahun. Datang lagi perempuan itu, "Ya Rasulullah, silahkan hukum saya, silahkan berikan hukuman ke saya, karena saya sudah membesarkan anak saya sudah umur 2 tahun. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat, silahkan perempuan ini ditanam separuh badan lalu dilempar sampai mati. Jadi bukan hanya sekedar ayat, bukan hanya sekedar hadis. Di zaman Rasulullah ada perempuan yang mengakui dosa zinanya dan jelas di depan para sahabat dihukum dirajam sampai mati. Bukan karena masalah wala ta'khudukum bima ra'fatun, jangan pernah belas kasihan. Dihukum dia sampai mati. Kenapa di zaman Rasulullah ada perempuan berani? Ini namanya hukum huduh. Kenapa mesti dia harus mengakui? Karena apabila seseorang melanggar dengan hukum Islam, apalagi sudah jelas hukuman yang sudah harus dibunuh, harus dipancung, maka nanti di akhirat dia diringankan. Diringankan siksaannya, boleh jadi kalau dia sudah diampuni karena dia sudah melaksanakan kisos, sudah melaksanakan sanksi hukuman di dunia, maka di akhirat dia tidak disiksa dengan dosa besarnya, disiksa dengan dosa yang mungkin dia berdusta, dia mencaci maki. Urusan masalah zina sudah selesai di dunia. Kenapa? Karena di akhirat neraka nanti, inna ahwana ahlin nar, kata Rasulullah, sesungguhnya siksaan paling ringan di neraka tudau fi ahmasi qadamaihi jamratani. Siksaan paling ringan di neraka, orang diletakkan jamrotani, 2 kerikil. 1 kerikil diletakkan di bawah tumit kaki, 1 juga diletakkan di tumit kakinya. Lalu kemudian karena panas, yaghli min huma dimaguhu. Karena panasnya kerikil yang kecil saja, berapa menit kemudian otak ini mendidih. Gimana agaknya kalau ibu memasak sop tulang, mendidihnya seperti itu.
baru diletakkan sebentar aja, kerikil yang kecil seperti ini diletakkan di bawah kaki kita, otak ini mendidih. Ya kalau otak mendidih, jangan kalau otak mendidih, pembuluh darah pecah di otak, mati kita. Kalau stroke itu, ini otaknya mendidih, bukan berbelut seperti cacing atau ulat lagi tulang otak itu, udah seperti bubur kacang hijau. Jadi siksaan di neraka paling ringan seperti itu. Makanya disampaikan di dalam Al-Quran itu ketika zaman Nabi Musa, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Sesungguhnya orang dulu zaman Nabi Musa, kalau ada orang membunuh sengaja atau tidak sengaja, maka waktu itu juga hukumannya. Ada orang mungkin tak sengaja menjatuhkan orang dari gedung, mati dia hukumannya langsung diambil, dijungkalkan juga, mati juga, selesai. Jadi tidak perlu banyak lagi perdebatan, pengadilan, remisi, naik banding dan segala macam, ribet. Kalau ada orang sampai dia sengaja atau tidak sengaja melepaskan kuping orang, dipotong juga. Nah, kalau dulu ada Mike Tyson kan, gigit kuping, gigit juga. Ini zaman Nabi Musa. Kalau kita kan wal anfa bil anfi, hidung, kalau ada orang melukai hidung ini lepas, sama harus hukumannya. Jadi selesai, tak perlu pengadilan lagi, tak perlu pengacara. Kalau ada orang memotong tangan orang, potonglah sih tangannya. Ini kalau zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena wal juruha qisas, kata Allah. Setiap luka yang engkau sakiti kepada saudaramu, itu juga ada kisos, ada sanksinya. Tetapi faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang melepaskan kisosnya, barang siapa yang sudah menghadapi sanksi di dunia, fahuwa kaffaratul lahu, maka dia menjadi tebusan kepadanya. Artinya dia sudah tidak punya tanggungan dosa lagi di akhirat. Jadi kalau ada orang membunuh, mestinya dalam Islam bunuh aja langsung. Kalau ada orang menyakiti, melukai orang, lukain sesuai dengan lukanya. Ini kalau di zaman Nabi Musa. Kalau di Indonesia kan beda lagi hukumnya. Jadi kita taat. Ini saya sampaikan hadisnya sahih masalahnya. Jadi mestinya seperti itu. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Tapi kalau ada orang yang tidak menjalankan hukum dengan Allah, maka sesungguhnya dia termasuk zalimun, orang-orang yang zalim. Di akhirat nanti terkatung-katung. Jadi kalau ada orang berzina lalu dia tidak menjalani hukuman zinanya, mestinya dia akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Nah, di Indonesia ini kan banyak zina, hukumannya cuma berapa tahun, pencabulan berapa tahun. Ini luar biasa. Mestinya kan harus dibunuh kalau yang sudah menikah. Yang tak menikah dicambuk 100 kali. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang boleh ditumpahkan darahnya adalah orang yang berzina. Lalu yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang boleh ditumpahkan darahnya orang yang membunuh orang lain. Di surat Al-Maidah ayat 22, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang bighairi nafsin, membunuh orang bukan karena orang itu membunuh orang lain, aw fasadin fil ardi, atau orang itu membuat kerusakan, membuat chaos, membuat keonaran, membuat keributan, membuat sebuah konflik di dunia ini. Kalau ada orang membunuh orang, tapi orang itu bukan karena membunuh orang lain, jadi membunuh gitu aja. Atau ada orang membunuh orang itu tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia sudah membunuh seluruh umat manusia. Dan ini terjadi. Saya tak bisa sebutkan. Nanti kalau YouTube ini didengar bisa ditangkap. Banyak. Dari mulai zamannya Soekarno, zamannya Soeharto, zamannya sampai sekarang ini pemerintahan, kan ada rakyat yang dibunuh tanpa ada sebab. Bapak Ibu sudah bisa tahu. Ini Pak Royan hafal semua, list-listnya tahu. Dulu kan ada istilahnya mahasiswa Trisakti, sampai sekarang hilang. Nah, saya ceritakan yang dulu saja. Kalau sekarang, yang sekarang tahu sendiri. Di tol itu katanya kan. Jadi kalau kita membunuh tanpa sebab, maka seakan-akan dosanya itu membunuh seluruh umat manusia. Nah, ini kan luar biasa. Makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan kisos sanksi, hukuman fil qatla, dalam masalah pembunuhan. Al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kalau dia membunuh dengan budak, mesti dia harus dibunuh secara sama dengan ketika dia melakukan kejahatan.
Lalu kemudian faman ufiyallahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tapi kalau ternyata, ini hebatnya, susunan Al-Quran hebatnya begini, kalau ada orang membunuh, tapi ternyata yang membunuh ini diampuni, diberikan maaf oleh korban, umpamanya keluarga korban, oke lah tak apa aku maafkan, maka faman ufiyah lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka tak usah dibunuh. Jadi kalau ada orang membunuh orang, lalu kemudian korban ini memiliki keluarga, keluarganya maafkan, ya udahlah, tak apa-apa, tak usah dihukum pancung misalkan, maka dia sudah selesai. Ini hukum Islam hebatnya. Kalau dalam Indonesia membunuh secara sengaja kan jelas hukuman mati. Kalau nggak hukum mati, hukuman seumur hidup. Kalau dia umur 40 tahun, maka dihukum 40 tahun ke depan. Tapi kalau dalam Islam, kalau keluarga si korban sudah memberikan maaf, maka selesai. Tapi ada syaratnya, fattiba'un bil ma'ruf, maka mesti harus diikuti dengan kebaikan, harus dibayar dengan kebaikan. Apa salah satunya? Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Dan itu adalah sebuah keringanan, dispensasi dari Allah dan rahmat. Salah satunya apa? Kalau ada orang membunuh lalu kemudian dimaafkan oleh keluarganya, maka dia mesti harus membayar diyat. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Diyat, denda. Dendanya berapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor onta. Berarti kalau onta harga 50 juta, berarti 50 kali 100 berapa? 5 miliar. Nah, jadi kalau nanti bapak-bapak punya kawan di luar, sikit-sikit ngancam, nanti ku bunuh kamu. Bilang, sudah punya 5 miliar enggak? Nah, kalau punya 5 miliar bolehlah bunuh. Kalau tidak dapat onta, di sini kan nggak ada onta, aja kambing tak bisa. Sekurang-kurangnya kata Rasulullah 1000 dinar. 1000 dinar itu 1 dinar, 1 keping logam itu sekarang sekitar 3 gram emas. Jadi kalau 1 dinar 1 duit logam emas. Kalau 1 dirham 1 koin emas perak. Jadi kalau tak punya 100 ekor onta, maka dia harus membayar 1000 dinar. Kalau sekarang, kalau 3 gram berarti emas sekarang sekitar 1 jutaan 1 gram emas 24 karat. Jadi 3 juta. 3 juta kali 1000 berarti 3M. Pilih mana? Nanti kalau ada kawan mau bunuh, kamu pilih mana? Mau 5M apa 3M? Kalau mau bunuh aku silahkan. Tapi harus ada 3M. Jadi membunuh orang kalau dimaafkan sama keluarganya, boleh tidak dihukum mati, tapi harus bayar diyat. Diyatnya berapa? Sekitar 5M atau enggak? Minimal 3M yang harus dibayar. Dan masalah membunuh ini kan luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu, ada yang membunuh kalau di Madura, banyak orang saling bunuh nih carok kan pakai celurit. Bapak Ibu kalau mau tahu, ketik di YouTube itu carok Madura. Mereka beradu gentleman, bukan karena main dari belakang. Jadi sudah janji, hari ini kita ketemu di mana? Di lapangan. Jadi gimana? Celurit 2 apa 1? 1 aja. Jadi memang janjian, siapa yang kalah mati. Nah, itu udah biasa di Madura. Jadi yang menang kadang tak mati tapi tangan sudah putus, kuping sudah putus. Nah, ini budaya. Makanya kalau di Madura tuh agak ngeri-ngeri sedap. Kemana-mana kalau orang yang agak pedalaman kemana-mana, ini celurit, ini gulung. Jadi udah biasa terjadi di Madura. Apalagi istrinya dibawa orang lain. Masih tunangan saja, kalau tunangannya tuh dibonceng orang, tak selamat dia nanti. Minimal udah ditusuk. Tak tahu entah kemana. Makanya saya cepat ke Batam. Tak kena juga korban. Jadi membunuh ini banyak. Ada dulu orang membunuh ini dengan racun. Betul kan Bapak Ibu? Dengar, masih ingat kisahnya Munir. Munir diracun di pesawat. Jadi ada orang membunuh dengan racun. Kenapa racun? Memang iya, zaman Rasulullah ada juga. Rasulullah ketika datang ke kaum Yahudi bertamu, Yahudi itu tanya, Rasulullah sukanya apa? Paha kambing yang depan. Nah, dimasaklah gulai, tapi ditaruh racun. Setelah itu Rasulullah karena sudah tahu, makanya suruh cicipin ke sahabat. Bukan berarti Rasulullah ingin menjatuhkan atau membahayakan sahabat, tidak. Rasulullah ingin menyampaikan bahwa inilah orang salah satunya mati syahid karena minum racun. Dicoba oleh sahabat, kuahnya itu langsung meninggal, mati. Racun kan luar biasa gitu kan. Banyak orang mati karena minum kopi, bukan kopi luwak, kopi sianida dia. Kan ada dulu Mirna kan. Nah, jadi racun luar biasa. Jadi zaman Rasulullah sudah racun ini sudah ada. Banyak orang membunuh karena dia adalah musuh negara misalkan. Nah, dibunuh dia dengan cara yang silent. Seperti, mohon maaf saya tidak menuduh negara. Munir, almarhum Munir ini, aktivis HAM ini kan
Di pesawat minum kopi apa minum teh, pulangnya langsung meninggal, silent. Jadi zaman Rasulullah ini, ketika itu Rasulullah sempat juga minum. Akhirnya Rasulullah, karena Rasulullah dibisikin oleh malaikat Jibril, itu ada racunnya, tidak ditelan. Jadi sampai di teronggongan aja. Kalau bapak ibu minum racun sampai di teronggongan, itu tak mungkin meninggal. Setidaknya mungkin kalau sampai di mulut, paling gigi lepas kena racun. Jadi kalau ada giginya lepas berarti kena racun. Jadi kalau racun ini sampai diminum, lalu kemudian racunnya dibuang, dimakan sama ayam, kan mati ayam. Rasulullah pernah sampai ketika pulang, Aisyah, aku tadi makan di tempatnya orang Yahudi, terasa pahit, ini rasanya lidah mau copot. Karena memang Nabi tidak menelan, tapi sampai di lidah. Nah, itu salah satu orang bermacam-macam bunuh zaman sekarang. Jadi tidak mesti harus menumpahkan darah, karena sudah hebat. Ada juga yang belum ada undang-undangnya, susah mau kalau diajak ke pengadilan. Orang membunuh dengan apa? Dengan santet. Nah, kalau santet ini dibawa ke pengadilan, kan susah menghadirkan saksinya. Tak mungkin Suster Ngisot, Gundurwo yang suruh jadi saksinya. Gimana? Betul nggak kena sihir ini kan? Sihir zaman Rasulullah ada. Makanya turun, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri naffasati fil 'uqad. Jadi dulu rambut Nabi sama orang Yahudi ini diikat, ditaruh di botol. Makanya hati-hati ibu-ibu, santet itu ada, sihir itu ada. Cuma kalau dibawakan ke polisi, polisi tak bisa ngapa-ngapain. Gimana saksinya kalau santet? Long teluh katanya, dikirim pakai sinar gitu kan. Dan terbukti di Madura juga banyak saudara saya kena santet. Dia perutnya kembung selama 4 bulan. Dibawa ke Singapura, ditaruh kamera, kosong. Lambung aja kosong, nggak ada. Ada juga dulu di kampung saya, tetangga saya melihat sendiri. Kembung, setelah dioperasi ada gunting, ada kunci Inggris. Nah, ini katanya sihir. Memang sihir, saya percaya sihir itu ada, karena dia memakai kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan iblis. Karena zaman Rasulullah juga ada, makanya ada wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Berlindung dari Allah dari kejelekan sihir yang uqad, yang ditali. Makanya Bapak Ibu hati-hati meludah di mana rambutnya. Rasulullah dulu tak pernah bersisir, yang sejak kejadian itu Rasulullah berhati-hati. Makanya susah kan untuk mendapatkan rambut. Rambut dulu Rasulullah kan dipegang sebagai jimat oleh Khalid bin Walid, ditaruh tapi ada juga pembunuhan yang lebih sadis. Dia tidak memang membunuh orangnya, tidak menumpahkan darahnya, tapi membunuh dengan karakternya. Memang orangnya dibiarkan hidup, tapi dibunuh karakternya. Dengan cara apa? Hoax, difitnah. Dan kita sudah tahu di Indonesia berapa banyak ulama yang difitnah. Gara-gara difitnah, dia harus dihukum, menjalani hukuman. Nah, ini yang luar biasa. Zaman sekarang orang membunuh bukan dengan menumpahkan darah, tapi dibunuh karakternya, dihabisin, nama baiknya hancur, padahal dia ulama besar. Dan itu terjadi. Saya tak mau menyebutkan apa-apa, kita sudah tahu semuanya. Ini karena harus hati-hati. Ini yang luar biasa. Jadi kalau ada orang membunuh, maka dia mesti harus dibunuh, dibalas dengan sesuai kisosnya. Karena setiap luka ada kisosnya. Baru yang ketiga, sudah jam 6, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga yang boleh dibunuh adalah at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Apa? Orang murtad. Dia keluar dari Islam. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu, anak gadis kita, anak lajang kita. Sekarang sudah tren kawin atau nikah antar lintas agama. Betul. Lama-lama ternyata dia ikut agama suaminya. Di artis pun banyak seperti itu. Macam agama ini semacam partai saja. Bahkan ada yang mengatakan agama itu kan partai saja, keyakinan. Karena kita menyembah sesuatu yang gaib, yang tak nampak. Yang penting kita bahagia saja di dunia. Ini tak bisa begitu. Jadi gara-gara dia itu punya calon suaminya itu lain agama, pindah dia dengan sendirinya. Jadi sudah jelas orang yang memisahkan dari jamaah, dari kaum muslim, ini bagaikan sebagaimana anggota tubuh yang busuk, yang mesti harus. Kalau kita nengok orang kena kencing manis, diabetes, dia borok kakinya, kalau tidak dipotong kaki ini, maka dia akan menjalar ke tubuh yang lain yang sehat. Makanya banyak diamputasi. Begitulah Rasulullah menggambarkan, faman sabbata riddatuhu anil Islam. Kalau ada orang yang sudah menetapkan dirinya, mengumumkan dirinya keluar dari Islam, sudah murtad dia, lalu kemudian birriddati i'lanuhu,
dengan murtadnya dia sudah menjelaskan kepada semua keluarganya, faqad asbaha utwan fasidan, maka sungguh dia sebagaimana anggota tubuh yang rusak. Yajibu bitruhu, wajib dibuang, an jismil mujtami'i, dari badan yang terkumpul. Kalau ada keluarga kita yang murtad, wajib dibuang dari rumah. Tidak ada pilih kasih, karena sudah jelas hukumnya. Mau dia anak kita, mau dia orang tua kita, tapi bukan berarti kita harus membunuh dengan cara kita. Ada tanggung jawab, ada yang bisa melaksanakan hukuman ini, ulil amri. Tapi setidaknya kita sudah tidak mau lagi. Jelas, karena kalau dia tetap dipertahankan dalam keluarga, hatta la yusriyah maraduhu fil jismi umuman, maka dia akan menjadi penyakit yang menjalar kepada seluruh tubuh. Akhirnya kalau ada orang murtad dalam keluarga kita, tidak diusir dari rumah kita, maka dianggaplah sama anak, sama ponakan kita, oh ternyata murtad biasa aja. Orang keluarga Islam enggak biasa-biasa aja, tetap masih dia dianggap. Makanya kalau ada tanya, banyak orang tanya, Pak Ustadz, saya punya keluarga, masih enggak kita terima kalau datang ke rumah? Kalau perlu tak usah, karena sudah jelas orang murtad ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Dosanya dosa besar, bahkan Nabi mengatakan boleh ditumpahkan darahnya. Maka jaga anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Doakan semuanya, jangan sampai anak-anak kita ini ikut dengan tren masa kini, menganggap agama itu hanya sebagaimana hal biasa. Karena memang orang-orang sekarang menganggap agama itu aneh, tapi memang seperti itu. Orang yang melaksanakan sunnah, orang yang sudah mengajak orang mengaji, dianggap sok-sokan alim. Ada orang yang mungkin ibu-ibu jilbabnya dulu kecil, sekarang sudah besar, diejek kadang, jilbabnya sudah macam Batman katanya, udah lebih besar. Dulu biasa, ngapain kajian subuh, gitu-gitu aja kok ustadznya, nggak ada hasilnya. Karena memang aneh, kata Rasulullah SAW, ja'al islamu gharibun, Islam pertama kali datang aneh, karena orang diwajibkan untuk berjamaah, orang disuruh ada jenggotnya, orang disuruh memakai sorban. Banyak orang di sekitar kita gara-gara ikut kajian tiba-tiba dia pakai jubah umpamanya. Ada juga tetangga yang mungkin sok-sokan pakai jubah, bukan ustadz, padahal kan sunnah. Kalau kita tuh pakai jubah sunnah, pakai sorban, pakai bapak ibu, bapak-bapak kalau punya sorban pakai. Jangan malu, karena memang Islam itu kata Rasulullah aneh, wa sayaudu gariban, dan pada masanya nanti masa depan Islam itu juga aneh. Patuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang dianggap aneh oleh orang lain karena mengamalkan sunnah Nabi. Pertahankan yang ikut kajian subuh. Kalau ada orang buat apa kajian subuh, buat apa ngaji kemana-mana, tak gaul, itu bukan Islam, itu bukan cara-cara yang modern sekarang. Karena memang seperti itu, Rasulullah SAW sudah menyampaikan, kalau engkau berterima kasih, kalau engkau menjadi orang yang bersyukur kepadaku, taraktum fikum amro ini, pegang yang kedua, aku tinggalkan dua perkara, lantadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih, maka kalian tidak akan menjadi orang yang sesat kalau kalian berpegang teguh kepada yang dua. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada sekarang bapak ibu yang melaksanakan, mengamalkan sunnah, dianggap aneh, dianggap tak gaul, sabar, karena bapak ibu sudah dianggap menjadi orang yang bersyukur, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan sunnah. Jadi sekarang bapak-bapak yang punya surban jangan disimpan, pakai, kalau perlu pakai semua, tak masalah. Masa kalah sama Ustadz Troy yang surbannya besar. Jadi pakai, buat apa disimpan di rumah? Sunnah Nabi, tapi niatkan sunnah. Kalau memang ada orang, kamu kan bukan ustadz ya, ustadz memang harus ciri khasnya surban, tidak. Ustadz nih kalau di Timur Tengah kan profesor doktor, bukan dai. Kalau dai, imam kiai, imam Hanafi, imam Hambali. Jadi yang ketiga adalah orang murtad. Orang murtad sudah jelas dipancung. Maka yang ketiga ini sudah jelas. Tapi pertanyaannya, siapa Pak Ustadz yang akan memancung? Apakah kita? Jangan. Kita ada ulil amri, ada pemerintah. Jadi pasrahkan pemerintah. Tapi ternyata pemerintah Indonesia undang-undangnya menganut sistem pemerintahan zaman dahulu kan, Belanda. Jadi ini hanya sekedar bapak ibu pahami, kalau dosa orang berzina dia wajib dibunuh, dirajam. Kalau ada anak gadis, anak lajang, dia itu berzina, dia mesti harus dicambuk 100 kali. Tapi di Indonesia tidak berlaku. Nah, kalau tidak berlaku, ya kita mesti harus tebusin dengan dosa. Caranya bagaimana? Kalau kita membunuh, kita bayar 5M atau 3M. Tapi kalau kita berzina, bagaimana? Nanti kita tebus dengan amal-amal soleh. Karena di Indonesia tidak
Kalau memang mau ikut dengan Nabi, ya datang kepada ulama di mana harus tebuskan, tapi jangan bunuh diri pula. Nah, ini yang ketiga adalah hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud, datang dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita selamat dari yang tiga ini. Anak-anak kita doakan bahwa anak-anak kita menjadi anak yang soleh, selamat dari akidah-akidah yang menyesatkan. Karena orang soleh itu akan didoakan oleh orang lain. Jadi kalau bapak ibu punya anak soleh, anak solehah, tidak cukup bapak ibu yang memberikan doa, tapi ternyata setiap orang yang sholat mendoakan anak kita. Kalau kita punya anak soleh, didoakan oleh orang yang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kata orang yang sholat, ibu-ibu kan secara tidak langsung sudah mendoakan orang soleh. Keselamatan bagi kami dan keselamatan bagi hambamu yang soleh-soleh. Karena orang soleh itu adalah wallahu yatawallas sholihin, akan diurus oleh Allah. Maka perbaiki niat kita, luruskan pekerjaan kita, jadikan baik semua apa yang kita lihat, apa yang kita ucap, apa yang kita laksanakan. Maka kalau kita sudah menjaga kebaikan itu, Allah akan mengurus kita. Tak perlu khawatir. Kalau kita sudah mengurus agama Allah, menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah, jaga akhlak dan adab kita, insya Allah kita akan diurus oleh Allah. Itu janji Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang salah berarti itu datang dari saya, kalau ada yang benar berarti datang dari Allah.